tulisan atau ke WA saya. Boleh ditulis 081 567 66 Sepakat ya, kita progres ke depan seperti kacamata kuda. Buat noleh-noleh. Nah noleh balik mundur meneh rampung-rampung ya. Kalau ingin usul yang sudah terlewatkan tidak langsung. Usul yang baru terus secara langsung. Bapak Ibu sudah menerima ini? Sudah. Iya, ini sebetulnya tinggal menerjemahkan yang Orian 1, 2, 3 itu. Coba Pak, wayang strateginya dengan apa? Disosialisasikan, dipublikasikan. Itu dan ada yang kedua. Sosialisasi dengan apa? Rencana aksi. Dengan apa? Wah pun monggo nanti jenengan usul. Jadi nanti mohon usulnya wayang. Strategi difusinya dengan apa? Kemudian sistem model dan jaringan datanya seperti apa? Model kelembagaannya seperti apa? Rencana aksinya seperti apa? Gitu ya. Siap? Kita akan mulai. Siap? Belum masuk ke sana. Mic-nya aja. Monggo. Ini ada. Sebut nama aja, nama dari saya Daniel dari Jawa Tengah. Ini saya mau menyampaikan keresahan aja ya. Jadi di difusi dan juga di Sabtogati maupun di inovasi dari proses awal itu ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya misalnya wayang, gamelan, keris, batik dan lain sebagainya. Yang kelimanya ini sebenarnya sudah semacam diakui dalam konteks UNESCO misalnya. Nah, saya menawarkan begini, apakah kemudian misalnya ini yang 5 ini, oke, sudah cukup bagus, sudah cukup dalam konteks bisu dan lain sebagainya. Apakah kemudian kita tidak akan memberi peluang unsur kebudayaan Jawa yang lain? Jadi ada semacam pintu untuk satu atau dua lah. Misalnya kalau saya melihatnya misalnya kalau dalam kebudayaan Jawa unsur bahasa ini menjadi sangat penting. Nah, apakah kemudian kita tidak memberikan peluang unsur bahasa menjadi bagian yang kita coba dorongkan? Karena hasil dari rekomendasi KKJ ini sangat penting untuk mempengaruhi policy di 3 provinsi. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Apakah kemudian tidak menutup kemungkinan misalnya unsur bahasa itu menjadi bagian yang penting perlu kita dorongkan. Matur suwun. Matur Mas sinten mau? Daniel Hatiki. Mas Daniel. Nggih. Itu persis yang saya usulkan pada rapat terakhir. Ini kan sudah diakui UNESCO. Mengapa harus Jayang Bawono? Sudah Jayang Bawono. Alasannya itu kan menurut kita, tetapi sesungguhnya bagaimana Jayang Bawono itu perlu strategi yang lebih jelas begitu. Saya setuju. Itu isu-isu umum. Boleh mengusulkan isu-isu umum di bawah itu. Di TOR itu ada di bawah, ada isu-isu umum. Tetapi kita fokus pada 5. Dari wayang, batik, karawitan atau gamelan, kemudian panji dan keris. Ngaten nggih jelas nggih? Setuju. Nggih, monggo Pak. Sudah mulai mau ini mau? Mulai nggih. Nggih, siap. Kita mulai supaya ya paling tidak 40 menit pertama selesai. Sabtogati yang pertama. Selesai boten saya 40 menit pertama, nggih. Matur nuwun. Monggo Pak. Untuk wayang sih. Wayang ya. Aku yang golekin jenengan. Ya aku njaluk nah. Satu, saya kira yang strateginya memperkuat pemadu dari tingkat nasional sampai daerah. Nah, karena saya melihat organisasi
itu kan bukan organisasi pemerintah Pepadi itu, tapi pemerintah bertanggung jawab. Oleh sebab itu bagaimana pemerintah dari pusat sampai daerah itu memperkuat kelembagaan Pepadi dan programnya yang sudah jelas kan, festival dalang anak, remaja, dewasa, dan itu rutin dan itu sudah direspon gitu. Sepeda. Ngapunten tadi, kok kula tepangaken Bapak Cahyono saking Jawa Timur. Ya apa kabar, Cak? Alhamdulillah. Lanjut. Ya, jadi yang memperkuat kelembagaan Pepadi dari tingkat pusat sampai daerah, sampai provinsi, kabupaten gitu. Itu sudah jalan. Yang kedua, itu ada penurunan tayangan wayang kulit di RRI miliknya pemerintah, yang sekarang mungkin menjadi apa itu, lembaga penyiaran publik. Ini kok dulu itu ada giliran, Prof. Warno. Jadi minggu kedua itu RRI Yogyakarta, lalu minggu ketiga misalnya Semarang. Jadi RRI Jogja, Semarang, Purwokerto, Solo, Surabaya itu rutin menyiarkan wayang kulit dengan jadwal yang sudah tertata. Tetapi sekarang insidental dan sporadis, tidak tersistemik dengan baik. Maka kadang-kadang RRI Semarang itu ya belum tentu sebulan itu ada siaran wayangan gitu dan sebagainya. Nah, itu kita jadwalkan sehingga bisa bergilir semua RRI mentayangkan wayang kulit setidaknya sebulan sekali dan live, bukan memutar rekaman-rekaman yang sudah lama gitu. Nah, kalau di RRI Yogyakarta ya masih berjalan, Prof. Setiap malam minggu kedua, walaupun ketika pandemi itu hanya 3 jam sampai jam 11. Tetapi 2003 nanti itu akan kembali semalam suntuk live dan berlangsung di Kagungan Dalem Sasono Inggil Dwi Abad itu sejak tahun 1958. Itulah. Nah, oleh sebab itu betapa terasanya kalau nanti RRI di Jawa Tengah, di Surabaya, Purwokerto, Jogja itu secara bergilir menayangkan ragam-ragam seni pertunjukan wayang kulit, karena tidak hanya Purwo kan, ada Gedok, ada Menak dan sebagainya. Ngaten menika, ini salah satu strategi barangkali untuk lebih memasyarakatkan. Karena sekarang yang masih konsisten setiap malam minggu kedua itu RRI Yogyakarta. Matur nuwun. Matur nuwun, Wong. Ini salah satu usul contoh dari Sabto Gati yang pertama. Saya rumuskan, wayang. Strategi difusi dengan wayangan RRI. Sistem dan model jaringan data tersistem, rutin, terjadwal, live atau rekaman. Kemudian model kelembagaannya memantapkan Pepadi. Kemudian yang paling kanan rekomendasi tolong diganti dengan rencana aksi. Itu di kolom rekomendasi mohon diganti dengan rencana aksi. Dengan festival dalang misalnya begitu. Nah, ini kita masih pada pada Gati yang pertama nggih. Berkait dengan menginternalisasi nilai kebudayaan oleh pemerintah, kebudayaan Jawa sebagai jati diri nasional bersama kebudayaan lokal yang lain. Matur nuwun. Berikutnya. Ya, monggo ini depan dulu. Monggo, Bang. Nggih, matur nuwun, Prof. Asma rumiyin napa? Wijan. Mas Wijan. Wijanarto nggih. Wijanarto nggih. Saking Brebes menika. Secara global mungkin ini menjadi satu isu yang sangat berkaitan dari Gati pertama dan Gati sampai yang terakhir, berkaitan dengan sistem model dulu. Untuk strategi distribusi kita lebih kepada pemanfaatan dan juga sekaligus pelestarian melalui apa yang kita kenal dengan platform industri entertainment. Wayang kalau sekarang ini digunakan seperti yang kita tonton, saya kira tidak bisa menjangkau
persoalan generasi yang berikutnya. Maka paling tidak kesiapan untuk platform industri entertainment ini menjadi persoalan penting dalam strategi diskusi. Kemudian yang kedua, kita lupa bahwa sebetulnya ada aplikasi yang dilontarkan oleh kementerian, yaitu Dapobud, data pokok kebudayaan. Kalau dulu ada istilah Dapodik, kemarin baru di launching data pokok kebudayaan. Nah, di situ dari mulai komunitas, kemudian sampai pemerintah tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat ini bisa melakukan proses jejaring baik untuk inventarisasi maupun internalisasi data informasi. Jadi ini penting dan ini bisa dijadikan sebagai pegangan karena selama ini Dapobud lebih kepada adminnya adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan selaku pemasok data dan kemudian adminnya pada kementerian. Karena selama ini terus terang bank data tentang kebudayaan itu sangat minim, walaupun kemarin sudah dimulai melakukan registrasi secara online. Mungkin Pak Aris Daud lebih memahami tentang cagar budaya, cultural heritage, kemudian juga BPTB. Tetapi yang seni ini yang masih belum tercover secara mantap. Jadi ini perlu untuk penguatan dari aplikasi yang berkolaborasi dengan Dapobud. Kemudian yang model kelembagaan kita lihat sering ini yang menjadi isu menarik apakah ini sangat penting bagi difusi, yaitu persoalan tentang standarisasi asesmen terhadap pelaku seni dan juga semua yang terlibat di dalam dunia seniman. Kalau di guru ada sertifikasi, kemudian di wartawan ada kompetensi profesi. Ternyata juga sejarawan juga ada kemarin ternyata ada muncul asesmen terhadap ini, kemudian TACB juga ada. Nah ini seniman yang radi awrak nih Prof. Nah ini apakah kan ini penting karena setiap kali untuk mengglobalkan dan kemudian ke ini seringkali menjadi pertanyaan standarisasi profesi. Apakah ini perlu untuk membantu agar nanti proses difusi ini bisa berjalan dengan eksis, dan mau tidak mau kita harus memperhatikan bagaimana industri kebudayaan populer ini sudah jauh lebih melangkah ketimbang industri klasik. Nah ini yang saya ingin tegaskan, terutama juga berkaitan dengan Gati 1 sampai 7 nanti, itu pemanfaatan channel marketing ini yang seringkali kita lupa. Channel marketing ini kita lebih kepada persoalan yang konvensional dan kemudian kita lupa ada beberapa hal yang sekarang ini sudah diakui bahwa kenapa kemudian Blackpink, BTS lebih eksis karena mereka menggunakan channel marketing yang memanfaatkan engagement dunia digital. Kemudian ini yang juga terlupa kita, apakah selama ini baik di tingkat daerah maupun nasional itu membuat sebuah timing waktu untuk proses gelaran atau gelaran kebudayaan yang bisa dinikmati. Selama ini kan hanya ada kategorisasi antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Kebudayaan. Barangkali kita bisa melihat sesuatu hal yang menarik, misalkan Festival Lima Gunung yang diinisiasi Mas Tanto, kemudian Romo Sitras Anjilin. Timing ini mestinya harus dikomparasikan dan kemudian disinergikan dengan beberapa pelaku kepentingan yang setidaknya bisa tidak sporadis dan kemudian menjadi kekuatan bersama untuk membranding promosi dan event yang saya kira mau tidak hanya mesti satu pemangku kepentingan dan sebagainya. Ini hal yang barangkali nanti kita tegaskan bahwa setiap kita lebih ke depan dan tidak setback tentunya, dan paling tidak saya pikir mau tidak mau kita harus membuka bahwa dunia berkesenian yang sementara dikatakan sebagai konvensional, konservatif harus membuka diri dengan prinsip-prinsip penggunaan istilahnya itu industri kebudayaan populer. Saya kira ini Romo Prof. Suwarno. Mekaten. Assalamualaikum. Berikan tepuk tangan dong. Iwak belanak digoreng garing, angger enak jaluk maning Prof. Atau sego arane intip. Komisi 3 pancen kreatif.
Usulan yang sangat komprehensif. Ini saya anggap usulan yang umum karena kemudian tidak hanya saja wayang, bisa semuanya bisa masuk di Dapoduk gitu ya. Nah, terima kasih. Benisah kami ini bertiga menjadi Sri Kandi. Sri iku arane wadah, wadaing ratu, tegesipun di sini kami menerima semua menjadi ratu neng wadah ya. Monggo silakan Dimas. Dian mau Dian ya. Oke, monggo silakan. Ya, mungkin nambahi tadi yang usulan penyiaran tadi. Saya pikir ini menjadi menarik ketika pemerintah ini kan punya lembaga penyiaran publik tuh, tidak hanya RRI, tetapi ada RRI, kemudian ada TVRI, dan radio-radio di setiap kabupaten kota ada. Dan radio hari ini tidak hanya berkembang hanya audio, tetapi mereka juga memainkan dalam platform yang digital, sehingga menjadi efektif kalau kemudian lembaga penyiaran publik yang itu dimanfaatkan untuk 5 unsur ini tadi, termasuk di dalamnya baik wayang maupun yang lainnya. Saya pikir kalau kemudian itu disepakati secara bersama-sama 3 provinsi ini menjadi data yang luar biasa secara otomatis dalam 5 unsur tadi. Kemudian ngomong soal pelestarian tentu kita tidak bisa lepas dari persoalan regenerasi. Nah, saya kemudian terpantik dari ide tadi menjadi luar biasa kalau ketiga provinsi besar ini yang memiliki kebudayaan Jawa yang besar ini kemudian memiliki rutinitas dalam konteks festival dalang yang memang terstruktur, misalnya begitu. Katakan bahwa ketiga provinsi ini memiliki festival sendiri yang kemudian nanti ditarik dalam menjadi pemenang, misalnya begitu, lomba di tingkat ketiga provinsi, akhirnya tingkat yang lebih tinggi. Saya pikir ini menjadi luar biasa, dan tentu tidak hanya itu saja, karena berkaitan dengan wayang tentu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana dalang dan seperangkat wayang itu dimainkan. Di sana juga ada hal-hal yang penting yang ternyata memiliki persoalan di beberapa wilayah. Misalnya di Semarang saja. Di Semarang ini golek dan sinden itu juga nggak mudah. Ternyata anak muda juga nggak gampang gitu. Tetapi ketika UNES pada masa beberapa waktu yang lalu membuat sinden idol, itu ternyata juga cukup signifikan untuk memberikan daya sumbang yang luar biasa terhadap perkembangan sinden. Nah, saya pikir penting kalau kemudian juga ada satu dorongan untuk mempengaruhi kebijakan untuk tadi beberapa hal tadi dalam konteks wayang dan lain sebagainya. Satu festival tadi secara yang struktur dari mulai tingkat kabupaten, kemudian naik ke provinsi, kemudian nanti di 3 provinsi, jadi apa yang namanya Jawa Raya atau apa nggak tahu. Nah, termasuk di dalamnya tadi yang pemanfaatan IPB. Saya pikir itu, Prof. Terima kasih, Mas Dian. Media publik, kemudian media digital, bahkan ada standarisasi pelaku seni, perlu kerjasama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian pemerintah juga ada namanya program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kalau para pelaku budaya itu ingin mendapatkan sertifikasi atau kuliah mendapatkan ijazah, maka keterampilan itu akan diakui. Berapa SKS? Sehingga misalnya mengambil 40 tinggal mengambil 20, karena yang 20 sudah diakui sebagai rekognisi pembelajaran lampau. Baik, ini masih terkait dengan wayang. Akanlah hidup berdoa membantu kami. Ini ganti pertama, sekolah, keluarga, masyarakat, terpusat pendidikan sudah disebut, media sudah disebut, kemudian melibatkan masyarakat budaya, saya kira juga sudah, karena tadi ada pagelaran wayang dan terusnya ada. Nah, ahli budaya ini penelitiannya yang belum ini. Ganti yang pertama untuk poin yang ketiga, ya usulan monggo penelitian bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sebagainya.
Lebih membantu kami kalau misalnya disebutkan gamelan, strateginya ini, sistemnya ini, modelnya ini, rencana aksinya ini, baru elaborasi. Ini akan membantu teman saya di kanan kiri ini. Tapi juga kalau Bapak Ibu menyampaikan secara orasi terus itu, ya hanya kami nanti agak sedikit butuh waktu untuk non sewu jereng-jereng ke sini. Kalau Bapak Ibu berkenan bantu kami lebih mudah, oh Panji, strategi divisinya ini. Sistem model desain jaringan datanya ini, model kelembagaannya, usulan aksinya ini bisa gitu. Ya, oke. Ya, selanjutnya paling selatan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memberi usulan juga. Untuk dalam sewun, Mas. Nama saya Mas Fikri dari komunitas Kampung Aksara. Di antara 5 warisan budaya ini semuanya benda Pak Ge. Nah, ada satu warisan budaya kita yang menurut saya yang tak benda itu berupa aksara, entah itu kawi, carakan maupun pegon. Saya nggak tahu ini nanti masuknya di mana. Yang menurut saya juga itu penting untuk dipikirkan sebagai bagian dari jati diri nasional bersama kebudayaan lain di Nusantara. Sebabnya menurut saya dalam konteks literasi budaya Jawa itu aksara ini menjadi akses yang paling penting supaya kita tidak lagi menafsirkan kebudayaan Jawa itu dasarnya adalah tulisan-tulisan dari Belanda, tulisan-tulisan orang Belanda. Kesunyatan yang lain adalah bahwa tidak banyak sekarang ini orang Jawa yang mulai membiasakan lagi menulis dengan aksaranya, terutama misalnya carakan. Ini buat saya menjadi penting dalam konteks difusi kebudayaan Jawa, karena pengalaman saya misalnya di luar orang Jawa sendiri justru ada begitu banyak masyarakat suku bangsa di Nusantara, bahkan di luar negeri. Para Indonesianis itu juga yang tertarik dengan aksaranya, aksara Jawa. Lah kalau kita kemudian tidak melazimkan lagi aksara Jawa itu, baik Jawa kuno maupun yang modern ya, yang kawi maupun yang carakan dan pegon, ini menurut saya supaya ada konteks begini. Setahun yang lalu sudah ada Kongres Aksara Jawa. Lalu kemudian sekitar 2 bulan yang lalu ada Kongres Aksara Pegon, tapi ini tidak masuk di dalam pembahasan di dalam Kongres Kebudayaan Jawa. Ini akan menjadi sisi paling ironis menurut saya kalau ini kita tidak bicarakan di dalam konteks ini. Supaya apa? Supaya begini, kita bisa saja ngomong kebudayaan Jawa sedemikian rupa, tapi tanpa merujuk pada literasi aslinya itu menurut saya menjadi omong kosong, karena kita ngomong kebudayaan Jawa tapi tidak pernah mengerti literasi aslinya. Cukup nggih? Nggih, saya kira itu penting dimasukkan. Saya kira tahu nanti dimasukkannya di mana. Tapi dalam konteks carta yang pertama ini menurut saya penting. Terima kasih. Terima kasih. Perda nomor 2 tahun 2021 itu tentang aksara Jawa di Jogja, hasil dari Kongres Aksara Jawa yang lalu. Boleh diusulkan di sini Dimas, dan sudah di Unicode. Nas Amrih ini think tanknya Unicode dan sudah berusaha diupayakan diajukan di UNESCO. Bahkan tagihan UNESCO mana penggunaannya, sehingga di Play Store juga ada tulisan Jawa. Di UNY itu kalau menulis tesis abstraknya harus tulisan Jawa. Nah itu upaya-upayanya. Nah itu usulan umum. Terima kasih. Usulan yang umum tentu kami batasi supaya kita lebih terfokus di sini. Makanya tadi mohon maaf seperti kemarin kalau terlalu lama dan kurang fokus saya berikan kartu kuning.
kurang fokus terlalu lama kartu merah, harus berhenti. Maaf ya, ini intermezzo saja. Oke, terima kasih Dimas. Oke, lanjut. Nah, monggo Mas Faisal. Ini beliau seorang dalang pembawa acara yang kemarin malam. Kami silakan. Matur nuwun Prof. Terkait dengan wayang, festival dalang itu memang sudah terlaksana. Dan baik dari tingkat kabupaten naiknya hingga nasional itu sudah terlaksana beberapa tahun dan memang skupnya malah nasional. Tidak hanya DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan juga dengan Jawa Barat, dari Kalimantan, dari Sumatera juga ada pesertanya, dan itu biasanya dipentaskan juga di Jakarta bagi pemenang-pemenang kabupaten. Nah, terkait dengan usulan tadi, saya cocok dengan Mas Daniel bahwasanya terkait dengan 5 warisan budaya yang ada di sini, kita harus juga menggunakan media penyiaran baik televisi, radio maupun media massa, baik lokal maupun nasional. Sebagai contoh, seumpama dari Komisi Penyiaran atau perundangan yang berlaku mewajibkan seminggu sekali untuk televisi, radio yang sifatnya nasional maupun lokal menayangkan wayang sebagai materi wajib seumpama. Demikian juga dengan gamelan, baik yang klasik maupun kontemporer, klasik ataupun yang garapan. Terkait dengan keris, banyak sekali paguyuban terkait dengan keris, tapi organisasi yang menaungi secara nasional itu kok belum ada secara solid. Sehingga di Yogyakarta, di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur banyak sekali paguyuban-paguyuban terkait dengan keris, baik itu pecinta, kolektor maupun kolektol. Jadi perlu juga ada organisasi yang solid untuk menaungi terkait dengan keris. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut juga perlu adanya kaitan dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan selama ini yang kami rasakan di Yogyakarta, kadangkala pendidikan tentang budaya Jawa Yogyakarta yang materinya impor dari daerah lain. Memang bagus untuk pengayaan materi, tapi pendapat saya kok lebih cenderung bagaimana kita menguatkan pondasi sehingga bagi masing-masing daerah itu pondasinya menjadi lebih kuat, sehingga ketika nanti bersilaturahmi dengan daerah lain, kekuatan budaya menika dadi luwih murup gitu. Makaten mawon Prof, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Faisal. Sudah ada perkembangan keris. Monggo yang usul batik atau panji kami silahkan. Sudah disampaikan tadi ada dunia pendidikan yang belum disebut kerjasama dengan perguruan tinggi. Kemudian model pelembagaannya adalah bagaimana perlu organisasi keris secara nasional atau rencana aksinya misalnya membuat museum keris gitu. Kecuali di Solo sudah ada sebetulnya, mungkin di setiap provinsi misalnya begitu. Silahkan. Atau rencana aksi boleh dalam bentuk seminar, boleh penelitian bersama, tripartit misalnya perguruan tinggi, kemudian dinas kebudayaan dan ahli begitu, atau yang lain. Boleh dengan festival tadi, boleh kajian, boleh sosialisasi, boleh lembaga publik, itu rencana asing. Silakan. Yang perlu disebut batik dan panji belum, monggo. Monggo Pak Wala ini. Maka dari UGM langsung keluar. Monggo Pak Yu, tetap nyebutkan asma lho Pak Yu supaya dikenal. Beliau juga ahli di bidang budaya Pura Pakualaman. Injih, matur nuwun. Sugeng enjang nggih. Kula Ratna Sakti utawi asring dipun jawel Sakti nggih saking Fakultas Ilmu Budaya UGM Sastra Jawa lan saking Pura Pakualaman. Ya. Sehubungan dengan batik, mungkin salah satu contoh konkret saja bahwa batik itu tidak hanya yang klasik-klasik saja, tapi bisa dikembangkan, dipopulerkan
jadi menanggapi tadi dari Mas yang di sana tadi tentang aksara, panjenengan aksara Jawa. Saya langsung mencoba kok dilalah memakai ini dari aksara Jawa ini dari naskah kuno 200 tahun yang lalu. Jadi ada Nun Sewu, saya sambil peragaan ini ya. Di sini namanya konsep sestrodi. Dari batik ini panjenengan saged maos apa saja yang konsep sestrodi yang ada di Pura Pakualaman untuk kita semua, bahwa orang itu harus ya seyogianya mengupayakan bersikap. Di sini ada saged maos nggih napa kemawon. Narimo. Ada 21 sikap. Sabar, narimo, syukur, gemin, lajeng, banyak sekali. Di sini kita memakai naskah 200 tahun yang lalu diungkapkan dalam batik. Begitu pula kebetulan kain yang saya pakai ini dari naskah kuno juga, dari Astobroto, diambil satu titiknya saja, bunga pindul yang sering dipakai kalau menceritakan tentang Dewa Baruna. Nah, ini salah satu upaya bagaimana mengembangkan atau mempopulerkan yang dari naskah kuno Jawa bisa template pada kita. Kemudian, oh iya, aku nganggo kain, saya harus mencoba untuk sabar, untuk ikhtiar dan sebagainya, seperti apa yang dipesankan oleh leluhur. Nah, caranya mungkin mempopulerkan atau mendiseminasikan melalui pengrajin, karena saya juga sudah mencoba ke pengrajin ini loh, ada motif seperti ini, mari kita kembangkan dan diberitahu makna filosofisnya. Kemudian ketika menjual barangnya sampai ke penjualan barang juga ditulisi ini namanya motif apa, dari mana, kemudian makna filosofisnya apa, semoga yang memakai akan bagaimana. Menika Kang Mas matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Bayu ingkang Bu Suliantoro ketua batik namanipun menapa? Kelembagaannya disebut Nawi Bu Suliantoro Sekar Jagat. Sekar Jagat ya, memantapkan Sekar Jagat model kelembagaan misalnya bekerja sama dengan Sekar Jagat ya. Iya, dengan Pusat Studi Kebudayaan UGM juga bisa. Oh iya. Promosi. Studi Kebudayaan. Pusat Studi Kebudayaan UGM karena kami Studi Kebudayaan. Injih. Yang rencana aksi berapa Mbak Yu? Selain tadi misalnya ke pengrajin, kemudian ini saya tulis strategi divisinya dengan penciptaan kreatif dari klasik sampai modern misalnya itu. Nah, terus tadi sistemnya dengan model jaringan itu kepada pengrajin marketing, model kelembagaannya Sekar Jagat. Rencana aksi ini apa malih? Napa ada pelatihan? Membuka semacam batik sekolah atau batik turis itu yang datang tersuruh batik itu namanya apa itu? Itu katanya lebih menarik, malah mereka dia praktek langsung di tempat-tempat. Kalau anak sekolah ya menggunakan lembaran sekitar 30 cm sampai 50 cm terus gambar itu. Kami sudah melakukannya di Pusat Studi Kebudayaan UGM. Di sini ada Mas Koco juga yang dari Pusat Studi Kebudayaan UGM. Itu membuat selendang namanya Baito Adi. Kemudian mencobakan kepada anak-anak juga bagaimana mencoba mengalihwahanakan dari gambar. Ternyata cukup kreatif juga. Kalau itu dibimbing, dipancing, tapi bukan dicontoni secara saklek gitu, tapi coba di sini ada apa, titik apa yang bisa dikembangkan. Nggih. Matur nuwun. Tasih wonten panji dereng panji. Ya monggo. Ini seorang entrepreneur yang sangat berhasil dalam bidang budaya. Pak Gatot silakan, monggo juga disebut nama loh Pak. Terima kasih Profesor dan para narasumber. Nama saya Gatot dari DKP Kabupaten Bantul. Yang pertama,
saya mengusulkan pada Profesor untuk mengisi form ini nggak usah keburu batasi dengan waktu, karena kita bicara masih sampai besok, nanti tidak balik kasih. Hari ini saja. Hari ini saja. Kita sidang sampai jam 17. Tiga sidang kali sidang. Yang kedua, bahwa kita punya tugas untuk membuat kebudayaan Jawa Hanjayeng Bawono ini adalah tugas kita sebagai orang Jawa, baik dari Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Secara pribadi semua punya tugas. Nah, ini dari 5 yang sudah diakui UNESCO ini adalah tidak lepas bahwa kita tidak boleh meninggalkan filosofi Jawa, cecikal, bebakal, ketinggal. Nah, dari filosofi ini maka cecikal tadi sudah disebut, di antaranya kita menyelenggarakan festival. Dengan adanya festival-festival ini kita akan memberikan pelajaran pada anak-anak kita, yaitu untuk niteni. Oh, sabetan wayangnya kayak gitu tuh. Oh, goro-goro seperti itu, pakai gunung dan sebagainya. Karena dia niteni, kemudian maka di situ akan tersentuh hatinya untuk nirok so aku anak tadi dalang seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka dewasa tua, jadi seorang dalang yang kondang, maka dia akan tertinggal tentang wayang itu. Oh, wayang seperti ini, pakainya seperti ini. Nah, ini tidak lepas dari kita mas individu itu semua harus seperti itu. Kalau kita tidak menguasai seperti itu, kapan kita akan membiawarakan, menjayakan Bawono budaya kita ini? Wong kita nggak ngerti, kita belum pernah melakoni dan sebagainya. Nah, itu memang saya sudah lama. Oh, aku pengen seperti itu. Sehingga ketika saya pengen banget gitu, orang didik tak rewangi piye carane, aku duwe joglo, aku duwe wayang, aku duwe gamelan, pelok selindro dan punya alat musik yang lain. Bahkan kalau teman-teman Ponorogo kangen dengan reog, di tempat saya punya reog. Punya reog. Bahkan dulu kalau festival Malioboro dari Jawa Timur, wah kalau ngirim reog biaya dari sini, wong sini udahlah Pak Gatot tolong diwakili Jawa Timur, saya keluarkan reog. Seperti itu. Nah, kemudian strategi yang lain, masing-masing kita secara individu bisa menyebarkan apa itu gamelan. Ketika kita kedatangi orang, kebetulan tamu saya itu banyak orang asing. Itu apa gamelan? Oh, ini cara mereka nampung kloneng, udah tak biarkan saja. Kemudian kita berikan tutorial gini, coba perhatikan, saya berikan notasi. Moro, jimo, sehingga gelangsana terjadi di petabu di situ. Kamu nabu ini. Baru dia, oh gini tuh gamelan itu. Kemudian kita jelaskan gamelan, tingkatan gamelan dari wong Jawa dari punya Wismo, Curigo, Turonggo, terakhir nih wong digongso itu adalah orang yang udah ngaman gitu. Nah, gamelan itu adalah berbagai unsur. Ketika dibawa satu persatu ya suaranya nggak enak, tetapi ketika dibawa bersama harmoni, maka akan menimbulkan sesuatu yang bisa menjadi terapi, penghibur dan sebagainya. Itu kita sampaikan pada mereka. Ini adalah strategi juga. Jadi cecikal, bebakal, ketinggalan. Nah, kalau kita seperti itu, maka yang terakhir adalah kita punya rasa handar beni, hamur kupi terhadap budaya kita. Itu baru kita bisa menjayeng bawonokan apa yang menjadi budaya kita. Tanpa itu nanti mungkin kita sekarang yang sadar, nanti ada adik generasi kita, anak-anak kita, apa bisa melestarikan, apa bisa menjayeng bawonokan. Maka tugas kita adalah bekerja sama dengan dunia pendidikan untuk selalu membuat pelatihan-pelatihan tentang budaya. Kemudian ada festival, ada workshop dan sebagainya. Nah, ini supaya selalu diperhatikan oleh pemerintah. Paling nggak kita selaku orang Jawa selalu mengingatkan kepada orang-orang yang punya kegiatan mendanai, menghidupkan, menyebarkan, sehingga difusi yang kita garap ini betul-betul akan dirasakan dan bisa menjayeng bawono. Yang terakhir adalah bahasa. Jadi kalau kita tidak menguasai, bagaimana kita mau bicara dengan orang Perancis, bagaimana berbicara dengan orang Belanda? Kami terbatas bahasa kami, saya bahasa Inggris. Tetapi ketika tamu saya Perancis, saya harus mengajarkan mereka habis masuk di joglo saya main gitar.
main drum, kemudian tertarik main gamelan. Saya jelaskan, tolong Mbak, itu yang bahasa Prancismu bagus, jelaskan. Jangan ditransit seperti ini. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk supaya betul-betul budaya Jawa itu menjayeng bawono dimulai dari individu kita. Tidak lepas ketika dari mulai nirokke, niteni, nambahi, kemudian handarbeni, kemudian muruki, kemudian yang terakhir adalah hangrukepi. Betul-betul kalau kita sudah betul-betul hangrukepi terhadap budaya Jawa kita, maka kita pasti akan membuat budaya Jawa itu jayeng bawono. Nah, dengan caranya ada strategi, yaitu festival, kemudian workshop, kemudian pelatihan-pelatihan. Nah, ketika festival itu harus bertahap dari anak-anak, remaja, kemudian yang dewasa. Seperti yang sudah dilakukan Bapak di Jogja sudah lumayan. Kemudian yang belum terasa adalah Panji, yang baru Panji ini belum lama, jadi ini gaung kita untuk menyebarkan masih kurang. Yang terakhir adalah Panji. Ini tugas kita. Monggo nanti ini Dr. Sumaryono dengan Mas Daniel ini, kemudian para penari-penari ini nanti bidangnya bisa membantu untuk yang Panji yang paling akhir kita terima. Terima kasih Prof. Sudah diarahkan berikutnya ke cerita Panji dengan Oren Pak Garot ini yang di depan rodo komet nih. Le rangkum piye. Panji. Oke, monggo silahkan. Terima kasih. Nama saya Agung. Saya dari Jakarta, Prof. Agung. Mas Agung, Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Saya mau mengusulkan tentang Panji. Panji ini kan memory of the world ya. Setiap daerah itu di setiap beberapa negara juga ada di Nusantara itu. Nah, yang pertama itu adalah strategi difusinya adalah bagaimana Panji itu dikenal oleh generasi muda kita. Sebelum kita memperkenalkan keluar, paling tidak generasi kita itu sudah kenal dulu. Kemudian strategi berikutnya adalah bagaimana cara memperkenalkannya itu dengan media-media yang dekat dengan anak-anak muda sekarang gitu. Seperti itu. Kemudian membuat penelitian bersama antara institusi pendidikan, kemudian pemerintah daerah yang memang menangani Panji ini, dan kalau tidak salah di sini ada Museum Panji ya, Museum Sekartaji, membangun big data atau secara visualnya itu adalah membuat semacam ensiklopedia Panji. Karena Panji ini kan Panji Malangan beda, Panji di Cirebon juga beda. Nah, untuk memperkenalkan identitasnya, jadi ensiklopedia Panji ya untuk model dan jaringan data. Nah, model kelembagaannya itu adalah penelitian bersama. Untuk menghasilkan ensiklopedia itu perlu penelitian bersama. Karena dari institusi pendidikan juga harus didukung oleh pemerintah daerah juga harus didukung oleh pemangku kebudayaan, sehingga kita bersinergi. Nah, kemudian rencana aksinya adalah pertunjukan Panji dengan berbagai macam media. Kebetulan saya di tahun 2018 itu membuat komik Panji yang ada di Perpustakaan Nasional dan animasi Panji. Kemudian kita juga memperkenalkan melalui pameran internasional. Jadi kita kebetulan saya sering diundang pameran internasional untuk tema-tema cultural di daerah mereka masing-masing, di negara masing-masing. Nah, alangkah baiknya apabila kita membuat semacam pameran internasional Panji dengan didukung oleh cerita yang ada di kita. Jadi briefnya diberikan kepada desainer-desainer luar bahwa ini adalah cerita Panji. Jadi silakan Anda mau ambil Sekartajinya, Anda mau ambil Gajah Gumblagarnya dan sebagainya, itu silakan. Gitu, atau tema-tema tertentu. Jadi saya rasa itu bisa memperkenalkan Panji secara internasional. Jadi kita bisa melakukan membuat pameran internasional Panji dalam bentuk media visual. Mungkin itu. Terima kasih. Wah, nih ya, seperti ini sistematis. Terima kasih. Mangan sego, ngombeni serbat, Komisi 3 pancen hebat. Terima kasih Mas Agung. Wah, ini kami yang di depan tinggal nulis saja. Panji, difusi strategi seperti ini media. Wah, bagus. Saya anggap selesai yang gati yang pertama. Kita akan menginjak pada gati yang kedua. Oke.
Ya boleh, boleh. Non saya mau ganti kedua mau, tetap ada Panji. Panji toh? Ya, kebudayaan sebagai sendi dasar pembangunan bangsa, khususnya pada masyarakat Jawa. Bagaimana Panji berkembang zaman Majapahit, kemudian diresmikan sebagai salah satu seni tari yang melembaga di Keraton Yogyakarta, dan setiap minggu pukul 19 sampai 21 digelarkan di Museum Sono Budoyo. Betul nggih Mas Nur? Kalau ada waktu bisa melihat, dan kebetulan penarinya salah satu adalah Dr. Kuswar Samtyo, teman saya ya, juga dua ahli dalam bidang wayang. Monggo. Terima kasih. Jadi untuk Panji, ya memang nasibnya cerita Panji itu kalah populer dengan Mahabharata dan Ramayana. Jadi sudah saatnya Panji itu kita gelorakan, kita populerkan gitu. Dan atas upaya Pak Wardiman Jayanegoro, satu ketika telepon saya, ini siapa ya? Saya Wardiman Jayanegoro. Saya kira Mas Wardiman Jayanegoro yang musikus itu. Saya langsung, wah sorry ya Mas, aku mau bengi ra iso teko konsermu. Saya Wardiman bekas menteri. Waduh gitu. Itu ketika proses mau mengusulkan ke UNESCO itu. Jadi langkah strategis yang paling mungkin menjadi pilihan kita, karena toh faktanya Panji itu sudah tersebar di Asia Tenggara. Justru di Thailand, di Kamboja, di sana itu malah lebih populer, karena di kafe-kafe itu nyanyian kisah cinta Panji yang di sana disebut Inau dan Sekartajinya disebut Puspa, itu menjadi nyanyian pop yang dinyanyikan di kafe-kafe. Itu. Nah, oleh sebab itu mestinya pemerintah Indonesia melalui desaan 3 provinsi ini bisa mendekati sekretariat ASEAN. Jadi secara mungkin 2 tahun sekali, kalau 1 tahun sekali mungkin berat ya, 2 tahun sekali ada festival Panji secara bergilir. Ya, di 3 provinsi itu. Kalau mau Sembode, 3 provinsi itu bergiliran menjadi tuan rumah dengan mengundang dari Thailand, Kamboja dan sebagainya. Nah, ketika saat itu Sepava mengadakan festival Panji, itu salah satu pembicaranya itu menteri dari Myanmar kalau nggak salah. Dia berkeyakinan bahwa cerita Panji itu berasal dari Doha, karena terinspirasi dari kerajaan Daha. Itu menjadi ramai, lalu dikomplain banyak orang, lalu mengakui ternyata di forum ini saya masih harus belajar gitu. Jadi bukan Doha, asli Jawa abad 13 ketika Raden Erlangga akan membagi warisan itu toh, sebelah timur Brantas Jenggolo, sebelah barat Brantas itu Kediri, dan namanya apa itu? Ada 3 nama atau Kediri, Panjalu, ya itu. Jadi itu asli Jawa dan semi sejarah, karena untuk edukasi putra-putra Erlangga supaya tidak konflik berebut. Walaupun akhirnya kan kerajaan Jenggolo dengan Panjalu kan konflik terus nggak pernah selesai. Yang bertahan adalah Kediri. Jenggolo sudah tidak terlihat petanya, tapi dulunya ada. Tapi cerita Panji terus berkembang. Wira Majapahit menyebar ke Asia Tenggara. Nah, kemudian yang perlu itu identifikasi beragam versi cerita Panji. Yang di aslinya Jawa Timur itu berbeda dengan yang versi Panji Jawa Tengah, lalu versi Melayu, lalu yang berkembang di Thailand. Itu menjadi lahan penelitian yang sangat terbuka, luar biasa, dan itu belum. Maka saya sangat mendukung disusunnya ensiklopedia Panji. Kalau perlu menerbitkan majalah Panji dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Nah, lalu kemudian juga selain festival Panji, festival cerita Panji di media seni pertunjukan, wayang gedok, wayang kulitik, wayang beber, wayang topeng. Lalu kemudian juga
Panji dalam dimensi seni rupa, lukisan tentang Panji. Yang terakhir kan di Sono Budaya Festival Panji dan pameran seni rupa Panji itu. Kemudian saya penata tarinya, Sekar Taji Kembar gitu. Dan ini yang perlu digalakkan. Jadi jangan sampai plunglah nek wayang Purwo sudah lah terus ditanggung lah gitu. Nah itu bisa melalui pelembagaan wayang atau pelembagaan apa. Nah salah satu yang konsisten itu ketika wayang topeng Panji mendapat sertifikat WTB dari Jakarta, Dinas Kebudayaan. Lalu kemudian Museum Sono Budaya berinisiatif mengadakan pertunjukan wayang topeng Panji setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Itu pasti ada wayang topeng Panji. Itu salah satu aksi ketika mendapatkan sertifikat WTB wayang topeng. Kebetulan wayang topeng Pedalangan. Kebetulan narasinya yang menyusun juga saya gitu. Karena disertasi saya juga tentang Panji. Demikian, jadi ada festival Panji di berbagai media. Tadi menarik sekali sinematografi Panji itu. Walaupun sudah ada tontonnya film Bawang Merah Bawang Putih itu, tapi ya belum terasa sejauh mana itu diserap oleh anak-anak muda gitu. Jadi saya kira yang ini menjadi mengingatkan SPAFA, Organisasi Menteri Kebudayaan se-ASEAN itu, bahwa Panji itu menjadi epicentrum kebudayaan walaupun dari Jawa tapi faktanya sudah menyebar di Asia Tenggara. Matur nuwun. Terima kasih Romo. Saya menyapa beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kebijakan pemerintah, bagaimana tadi kita bisa berkolaborasi dengan Sekretariat ASEAN. Kemudian terkait dengan penampilan, pertunjukan, festival, pameran itu Soko Guru Ekonomi Kreatif. Kemudian terkait dengan sendi dasar pembangunan bangsa dalam cerita Bancak Doyok yang sekunjuhnya tadi Panjalu dengan Jenggala tadi kan saling bertengkar terus, sehingga Bancak yang keturunan dewa itu kemudian diberikan kesempatan untuk mengempur Panjalu dan menang, tetapi Jenggolo ini ingkar janji gitu, akan diberikan putrinya nggak jadi, sehingga ini si Bancak ini sangat gundah gulana. Kemudian betul ya, nanti Fitur Jati dan Jati Pitutur. Kemudian datanglah Doyok karena Bancak ini kemudian setelah mengembara menggempur di Jenggolo tidak. Nah ini sudah hegemoni politik karena semua orang yang dia ketemu bahwa saya hanya ingin mengingatkan raja supaya dia Sabdo Pandito Ratu. Wong dulu mau memberikan putrinya kok nggak jadi. Jadi semua sudah dibangun hegemoni politiknya. Nah kemudian datanglah si Doyok itu kemudian juga keturunan dia, tetapi dia harus berpakaian seperti si Jati Pitutur Jati, dia bergelar menjadi Jati Pitutur. Ini juga hegemoni politik seperti ketika Arjuna Sosrobahu tidak mau berperang dengan Suwonto kalau tidak berpakaian seperti raja, mboten level. Nah menang orang kondang, kalah ngisi di sini gitu. Ini juga semuanya adalah bagaimana membangun hegemoni dalam sebuah politik. Ini merupakan pembangunan bangsa. Dan akhirnya si Bancak Doyok ini kemudian mengabdi kepada Jenggolo dan tidak mau disebut namanya sebagai keturunan dewa yang sakti, dan dia sesinglon dengan abdi yang sederhana. Ingat kepada Ponokawan yang dari Semar sampai juga keturunan dewa. Ini merupakan suatu yang perlu diteliti, kemudian dilembagakan dan sebagai nilai kebudayaan yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan. Terima kasih. Berikutnya, baik, saya akan menggugah konsentrasi Bapak Ibu. Ketika saya menyebutkan bilangan genap tepuknya 2, katakan bilangan ganjil tepuknya 1. Siap? Bilangan genap tepuknya 2, bilangan ganjil tepuknya 1. 9. Kok ono sing ngeli. 10. Mulai kompak. 15. Loh, ini malah loro. Konsentrasi. 50. Sekarang kita balik. Ketika saya menyampaikan bilangan genap tepuknya 1, ketika bilangan ganjil tepuknya 2. Siap? Siap. 100. Wah, mantap, kompak. 50. 25. 17. 19.
100 bagi 4. Mantap. 100 bagi 5. 100 bagi 5 akar 2 pangkat 9. Terima kasih, kita kembali untuk fokus pada Gati yang kedua. Kebudayaan Jawa sebagai seni dasar pembangunan bangsa, khususnya pada masyarakat Jawa. Monggo, wayang sebagai pembangunan bangsa seperti apa? Begitu. Gamelan sebagai pembangunan bangsa seperti apa? Keris seperti apa? Batik seperti apa? Siap, kita masih punya beberapa waktu lagi untuk sesi ini. Gati yang kedua, monggo. Ini hukumnya fardu ain loh di sini itu usul, supaya kita mendapatkan pahala budaya. Nek mboten usul mangke dosa budaya. Monggo silahkan. Nah, Mas, lagi Mas Nur Faisal. Matur nuwun, saya Faisal Nur Singkih dari Kabupaten Sleman. Terkait dengan keris, Prof. Siap, keris. Terkait dengan keris, mungkin selama ini yang ketika memegang keris yang tertutupi adalah tentang mistiknya. Ya, oleh karena itu perlu untuk mengupas isi dalam tanda kutip dari keris tersebut, di mana keris tersebut antara lain ada dapur, ada pamor, ada rician, di mana di setiap dapur, pamor, rician itu mengandung makna. Nah, oleh karena itu makna dari keris itu perlu dikupas sehingga yang terlihat itu memang sebuah produk budaya, tidak hanya tertutupi tentang supranaturalnya. Walaupun tentang supranatural dan pamane klenik dan sebagainya itu juga merupakan bagian dari budaya juga. Oleh karena itu perlu adanya sarasian secara masif terkait dengan keris, menggunakan media yang ada, baik media nasional, lokal maupun digital, sehingga lebih mudah diakses. Dan yang lebih bagus lagi adalah bagaimana terkait dengan dunia pendidikan, sehingga dalam mata pelajaran seumpamanya bagi anak-anak itu juga tetap ada pengetahuan keris, tapi secara bertingkat. Nek di SD ini tekan ngendi toh, SMP tekan ngendi, SMA tekan ngendi, untuk mahasiswa seperti apa. Nah, itu perlu dipenggali juga. Lalu terkait dengan ekonomi kreatif, bagaimana untuk menumbuhkan kembali sentra-sentra kerajinan terkait dengan keris. Seperti halnya kalau di Jawa Timur itu Meduro, masuk dalam Jawa Timur itu memang sentra keris yang luar biasa. Untuk membuat duplikat pun sangat bisa plek untuk Meduro. Tapi untuk Warongko tetap Banyu Sumrup yang lebih kuncoro. Nah, mungkin perlu juga penumbuhan sentra-sentra kerajinan terkait dengan tosan aji, tidak hanya keris, karena tosan aji mencakup tidak hanya keris, ada tombak, ada pedang dan sebagainya. Matur nuwun. Ya, saya rangkum. Keris strategi divisi dengan sosialisasi dan edukasi. Sistem model jaringan data adalah pendidikan keris di sekolah. Model kelembagaannya adalah sentra kerajinan keris. Rekomendasi rencana aksinya adalah sarasehan tentang keris. Matur nuwun, Mas Faisal. Monggo, monggo lagi mau. Tanduk. Matur nuwun. Ini berkaitan dengan isu kebijakan dan juga Grand Design Political Will. Kita lupa bahwa selama ini di tiap-tiap kabupaten kota berkaitan dengan platform kebijakan yang tertuang dalam RPJMD itu sangat minim dengan isu kebudayaan. Nah, inilah yang menjadi strategi kita, bagaimana nanti kelompok perguruan tinggi juga menginisiasi proses-proses dan mengawal tentang Grand Design tentang RPJMD yang nanti akan menuangkan tentang persoalan kebudayaan, khususnya di kebudayaan Jawa. Apalagi di setiap kota dan kabupaten ini sudah mulai upaya untuk melakukan proses konservasi WPTP maupun cultural heritage. Kita amati di kami juga bahwa persoalan tentang platform isu kebijakan itu di penuangan
RPJMD dan kajian-kajian yang berkaitan itu sangat minim dengan itu. Nah ini apakah nanti ada keharusan dan semacam upaya untuk melakukan forum akademis ini dari beberapa perguruan tinggi yang berkaitan untuk mengawal agar nanti dokumen yuridis formal yang terkait dengan kebijakan itu bisa tertuang secara eksplisit sehingga nantinya ini untuk mengejawantahkan hal-hal yang berkaitan dengan proses difusi dan juga sekaligus juga proses konservasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan berbasis kebudayaan. Kita lupa tentang itu. Saya kira mengatakan Romo Prof. Sedikit saya sampaikan bahwa DKS, Dewan Kebudayaan Sleman, setiap ada sidang RPJMP mesti dipun timbali. Dan kebetulan saya supaya turut mengkaji apakah ini sesuai dengan kebudayaan nasional, kebudayaan Jogja, kemudian kebudayaan Sleman begitu. Dan yang lainnya juga termasuk dulu di sini. Nah, semoga yang lain begitu. Artinya Dewan Kebudayaan pada tingkat provinsi maupun kabupaten bisa berperan di dalam seperti yang dilakukan oleh Romo ini dengan ketika pembuatan RPJMP sebelum digedok begitu. Itu khususnya Sleman begitu. Kebetulan saya sebagai Ketua Dewan Kebudayaan yang sering ditimbali untuk mengaji tentang RPJMP ini. Terima kasih Romo. Jadi melembagakannya dengan bekerja sama dengan DKS atau Dewan Kebudayaan, kemudian sistem penjaringan modelnya data tadi dengan cara penelitian perguruan tinggi, kemudian rencananya boleh menggunakan konservasi heritage seperti itu dan menjadi bagian dari kebudayaan pada umumnya untuk bekerja sama dalam policy kebijakan tingkat kabupaten maupun daerah. Terima kasih. Ya, monggo. Sebat rompong nggih, semua nggih. Ya, terima kasih pimpinan. Nama saya Vita, saya dari Jawa Tengah. Mas Rika dari Jawa Tengah. Langsung saja yang berkaitan dengan wayang, Prof. Ya. Ini mungkin nanti mau ditaruh di mana memang kami belum memahami. Cuman menurut kami tentang wayang adanya pengembangan dan pelestarian yang berkaitan dengan mungkin wayang kalau sudah dipegang dalam pekeliran ini tentunya tidak hanya sebuah tontonan tapi tuntunan. Tetapi berkaitan dengan bentuk fisiknya wayang ini mungkin lebih banyak bisa didokumentasi, artinya diakses, masyarakat bisa cepat mengakses yang berkaitan dengan sebelum perkeliran wayang. Adanya tokoh wayang ini kan ada yang namanya ada wondo wayang, ada kostum wayang dan sebagainya. Ini perlu juga dipahami sebetulnya. Artinya mungkin lebih juga untuk nanti di masyarakat ataupun di dunia pendidikan mungkin juga bisa diadakan kegiatan workshop untuk bagaimana cara minimal mengerti tentang bentuk wayang. Nanti mungkin lebih berkembang kepada bagaimana untuk bisa bukan membuat wayang untuk profesi tetapi minimal tahu tentang teknik-teknik wayang. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Strategi difusi dengan edukasi, rencanasi dengan workshop, kemudian terkait dengan ini Mas Sagio ya. Jogja itu Sagio ya namanya ya, yang sangat pintar melukis wayang ya. Tasuke dan termasuk gambar dan membuat buku yang telah diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan DIY itu. Nah, tentang konten-kontennya beliau luar biasa dan ini merupakan jaringan yang perlu dibentuk dengan cara pendidikan di sekolah tentunya bagaimana mengedukasi wayang itu kepada para siswa, sebuah strategi nek wong Jawa Tani matuk tur metok. Karena wayang sebagai tontonan dan tatanan. Matur nuwun, Dimas. Sana sebut, nggih, monggo rek. Saking pundi roko? Semua? Sugeng enjing iki kula
Gus Eri Subagio atau Rego Ilalang dari Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk, niki perkawis Panji kebetulan kula niki kan tiyang Nganjuk dadi celak sangat kali Kediri. Ingkang kula mangertosi Panji niku nggih difusinipun kan saking cerita rakyat, jadi literasi buku, terus kaping kalihipun wonten wayang topeng. Wayang topeng Malangan itu ceritanya Panji semua. Terus lagi ada wayang Tengul. Kalau Malang saya pikir untuk sekarang ini tidak mengkhawatirkan, karena masih ada 4 sanggar yang memang dari dulu sampai hari ini masih eksis. Terus ada wayang Tengul dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro ini sudah mengkhawatirkan karena dalangnya tinggal 5 kalau tidak salah. Jadi tidak ada perhatian sama sekali dari dinas terkait juga. Akhirnya semakin hari nanti kalau 5 ini berkurang ini akan hilang ini Panji dari wayang Tengulnya. Terus yang berikutnya ini karena kebetulan saya dari Nganjuk, ada wayang Timplong atau wayang kayu. Ini ceritanya juga Panji. Jadi yang dimainkan oleh dalang ini Panji. Tahun 2019 ketika saya mengadakan ya sedikit penelitian di sana, tinggal 4 dalang. Dari dulunya yang puluhan itu tinggal 4 dalang. Kebetulan tahun 2019 sanggar saya kebetulan kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Timur mengadakan revitalisasi wayang Timplong dengan metode alih wahana. Jadi wayang Timplong dialihwahanakan menjadi seni pertunjukan teater. Dan waktu itu peserta kebetulan saya ambil dari usia SD, SMP, SMA dan guru-gurunya. Alhamdulillahnya itu ada beberapa sekolah, jadi guru yang ikut workshop itu ceritanya dipentaskan di sekolahnya, itu untuk memperkenalkan kepada siswa yang lainnya. Nah, mungkin ini tawaran juga untuk strateginya itu dengan alih wahana, gitu kan? Alih wahana. Kebetulan saya ini bukan orang tradisi, seniman teater sebenarnya, bukan tradisi. Jadi karena kebetulan saya orang teater, akhirnya alih wahananya saya arahkan ke teater. Dan alhamdulillah memang bisa diterima. Jadi yang saya tawarkan di sini untuk dengan pengalih wahanaan. Jadi cerita itu bisa ditampilkan di dalam bentuk yang lain, kan itu kan, di bentuk yang lain atau dimodifikasi ke bentuk pertunjukan yang lain supaya bisa diterima juga, karena wayang Timplong sekarang ini sudah jarang yang nanggap, Pak. Jarang sekali yang nanggap. Mainnya hanya di bersih desa. Nggak ada yang nonton, Pak, main di kuburan sendirian, Pak. Nggak ada yang nonton. Saya pernah nonton itu cuma yang nonton 3 orang. Jadi sangat mengenaskan sekali kan. Mungkin itu aja di kuburan, jadi di punden. Penontonnya nggak kelihatan itu kan, maisan. Oke, atur nuwun. Nah, ini ada cangkriman dari Nganjuk. Kalau kita berjalan kota Nganjuk, bar kota Nganjuk, nah, kelamben sih bener. Bar kotangan terus kelamben. Nganjuk kelamben ya. Bar kotangan Nganjuk kelamben. Terima kasih. Nah, ini rencana aksinya bisa berupa penelitian, kemudian pendokumentasian supaya tidak punah begitu. Strategi divisinya bisa eksplorasi, kemudian sistem jaringannya bisa edukasi, model pelembagaannya apa nggih, Mas Agus? Membuat ensiklopedia wayang Panji gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, ini ensiklopedia ini termasuk produktif dari tadi, bisa besok menjadi rekomendasi. Gamelan belum dengan batik untuk gati yang kedua. Monggo gamelan. Untuk gati yang kedua kita hampir sudah
mendekati waktu. Nah, masih ada waktu. Matur nuwun, Prof. Tidak bisa dipungkiri yang sudah Anjayeng Bawono itu gamelan. Jadi kalau kemudian baru saja, saya kira yang terakhir, gamelan mendapat pengakuan dari UNESCO, itu sudah sangat terlambat, apalagi kalau kita cerita dari Pak Sumarsam kemarin. Jadi, fakta bahwa gamelan sudah Anjayeng Bawono. Yang belum adalah kita memiliki database persebaran gamelan di dunia itu kan. Jadi kalau Jawa Tengah misalnya, itu Mas Midianto dari Wonogiri itu neng Amerika wis ngawu-awu, dan Mas Darsono ora mulai nek tuku lemah apa tuku gamelan apa tuku wayang, nanti pulang ke sana lagi gitu. Jadi saya kira tinggal bagaimana kita membuat database persebaran gamelan di dunia. Karena apa? Karena peristiwa-peristiwa pertunjukan gamelan ini yang saya alami. Saya 3 tahun mengajar gamelan di Amerika. Kemarin November 3 bulan di Dublin, Irlandia. Ternyata ada tradisi sebelum konser gamelan itu pasti mereka mengadakan tumpengan, sesaji. Walaupun ayamnya yo nek ra fried chicken yo McDonald gitu kan, sing ora crispy gitu. Nah, itu sudah berlangsung bahwa ternyata perlu selamatan nek arep ngonekke gamelan itu sudah. Mereka yo duduk bersila, nih yo sing wedok nganggo kathok cekak barang itu ora masalah gitu. Tapi mereka ndonga itu melu berdoa gitu. Lalu kemudian yang kedua, nek orang nganggo batik, nek orang duwe koleksi pakaian Jawa pasti pakai batik nek konser gamelan. Jadi sudah dua aspek unsur budaya ini melebu. Gamelan sudah jelas. Teman-teman yang pengajar gamelan dari Jawa, dari Indonesia asli yang ke sana itu mesti mengajarkan tidak boleh melangkahi gamelan. Jadi kalau mau masuk ke area gamelan mesti dipenggang itu, lalu kemudian masuk di instrumennya, lalu kemudian ditutup kembali. Itu sudah etika itu. Lalu semua nek ngundang gurunya mesti Pak Mariono, Pak Susilo, Pak Marsab itu. Jadi menggunakan mereka Pak itu adalah guru. Pak itu guru gitu. Jadi ini, tetapi ini kan belum teridentifikasi, belum perlu diteliti persebarannya sejauh mana, pengaruhnya seberapa itu dan sebagainya, kontribusinya. Kemarin cerita tentang Jabsken, lalu kemudian punya murid mental hood. Nah, ketika mental hood meneliti berapa di Solo dan Jogja, ketika kembali ke Amerika tahun 57 membawa pemuda yang namanya Harjo Susilo. Harjo Susilo itu pengajar karawitan asli dari Jawa yang di Amerika. Dan sudah mendapat penghargaan dari pemerintah. Lalu kaitannya dengan ekonomi kreatif, kepariwisataan. Selalu guru-guru gamelan ketika bertugas di luar negeri itu menganjurkan murid-muridnya untuk langsung pergi ke Jawa supaya tahu bagaimana kalau gamelan dimainkan orang-orang asli Jawa gitu. Suasananya kepiye. Nah, mereka kaget. Nek di barat kan nek musik orang angge partitur itu uneducated musician. Musisi yang orang berpendidikan, orang membaca partitur. Sebaliknya nek Jawa angge nabuh gamelan nganggo not kuwi mesti belajaran. Kan beda persepsinya gitu. Maka kemudian ketika murid-murid Amerika ini datang ke sini delok wayang kulit, gumun sing gender karo merem ngantuk yo. Nek main iso bener. Ngono karo ngantuk sing gender karo turu. Karo turu iso. Gender sulane wayang. Berbeda tuh persepsi katel perspektifnya antara mereka dan itu membantu pariwisata karena lalu pada berdatangan ke sini tuku gamelan ke sana tuku gendang bab gitu. Jadi jasanya para guru gamelan yang di luar negeri itu yang membantu turis-turis luar negeri sudah datang ke Indonesia. Matur nuwun. Matur nuwun. Gamelan strategi dengan edukasi, kemudian luar negeri. Model jaringannya dengan memberdayakan diaspora. Ya.
Kemudian model kelembagaan mungkin bisa dibangun dengan MOU dengan perguruan tinggi di negara itu, ekonomi kreatifnya dengan cara marketing ya. Marketing. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa bagaimana menginternalisasi budaya kita sampai pada tadi tumpengan gitu. Tumpengan selamatan walaupun ayamnya pakai KFC. Kentucky Fried Chicken ya. Kita akan tahunya itu. Baik Bapak Ibu, saya tidak sendiri bersama Mas Cahyono Widarmo. Ini masih ada beberapa waktu akan dilanjutkan oleh beliau. Saya mohon izin sebentar. Terima kasih Prof. Warno, Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mewakili Pak Probo yang pada hari ini harus ada hal yang harus dilaksanakan di UNER. Karena itu saya mewakili beliau untuk mendampingi beliau berdua di depan ini. Oh, Prof, sukan tidak. Kita sudah melampaui atur suwun, Prof. Saya udah tak nyedak, Prof. Daud. Pangapunten sedaya. Nggih, sami-sami. Bapak Ibu, Prof. Warno dan Prof. Daud, tadi kita sudah melampaui pada gati kedua. Nah, saya akan melanjutkan menuju ke gati 3. Gati 3 ini seperti kita pantau di dalam lembar yang sudah dibagikan panitia. Ini adalah kebudayaan Jawa sebagai kekuatan pilar penyangga kesatuan negara RI. Nah, kita nanti akan memfokuskan pada 4 hal, yaitu kita memberikan hal-hal masukan-masukan berbagai hal tentang strategi difusi, sistem, model jaringan data, model kelembagaan, dan sekaligus langkah nyatanya, gerakan nyatanya pada 4 hal, yaitu berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mewakili nilai-nilai kebudayaan yang berpotensi menguatkan hubungan kemasyarakatan berkaitan dengan nilai-nilai keguyuban, toleransi, kerukunan, dan berbagai nilai yang lain. Yang kedua, bagaimana menyelaraskan dan memadukan yang berbagai keputusan kebudayaan daerah dengan penataan budaya nasional. Kemudian berkaitan juga interaksi dengan budayaan lokal lain untuk pengakuan kebudayaan nasional. Kemudian untuk menyelaraskan berbagai kelembagaan yang menangani pembangunan kebudayaan. Monggo kita mulai. Bapak Ibu, kita tidak harus berpedoman pada 5 hal ini, tidak harus kita urutkan satu persatu, tetapi Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan yang berkaitan, misalnya ada yang langsung usul batik, ada yang usul dengan panji, dan yang lain. Monggo kita mulai, mungkin dari sebelah. Oh iya, dari monggo nanti disampaikan asmonipun. Iya, nama saya Daniel Suwun. Asmonipun Daniel. D-A-N-I-E-L. Daniel Akiki. Nggih, saking Semarang. Menyambung tadi, jadi saya pikir gamelan tadi yang sudah diceritakan luar biasa, artinya sebenarnya tidak hanya dalam konteks gati yang pertama, tetapi ketika gamelan itu diusung sebagai sesuatu, kemudian banyak unsur yang kemudian ternyata bisa dicapai lewat satu gamelan itu. Nah, menyambung itu tadi, saya pikir begini, gamelan itu tidak, hari ini gamelan tidak semuanya masyarakat atau kelompok masyarakat mampu untuk memilikinya. Jadi saya membayangkan begini, pada misalnya katakan PKK begitu ya, mereka memiliki keinginan untuk memainkan gamelan, tetapi ternyata mereka tidak memilikinya. Nah,
sekarang bagaimana kemudian mereka bisa memenuhi keinginannya itu untuk mengakses gamelan? Saya membayangkan begini, bisa nggak kita membuat atau pemerintah ini membuat satu platform, entah apa itu namanya, yang mampu menjawab tantangan itu. Ketika misalnya RT 5 begitu, mereka pengen berlatih gamelan. Kira-kira di mana yang menyewakan gamelan itu, yang menyewakan tempat untuk berlatih, sekaligus misalnya termasuk di dalamnya ada pelatihnya dengan honor yang sekian, misalnya begitu. Bisa nggak kita misalnya memunculkan itu? Jadi saya membayangkan misalnya di Bukalapak atau apalah, ketika kita mau latihan gamelan dan mencari informasinya, bukan hanya gamelan menurut saya, misalnya soal sewa kostum dan lain sebagainya. Jadi bagaimana memenuhi itu? Nah, kalau kemudian kita bisa menjawab itu, saya pikir luar biasa. Karena di beberapa tempat, misalnya di Semarang saja, banyak kita kawan-kawan itu, bahkan sekolah ya, di beberapa sekolah itu akhirnya mereka memakai kebetulan misalnya ada sanggar atau keluarga yang memiliki, tetapi kan informasinya hanya kecil. Membayangkan kalau masyarakat umum itu yang pengen kemudian memainkan latihan gamelan, kemudian mencari informasinya, sekedar mencari informasi aja susah, kan gitu. Nah, bisa nggak kira-kira kita juga dorongkan ada satu platform yang menyediakan informasi-informasi yang detail. Nyewone piro neng di nek honore pelatih iki piro, pirang jam dan lain sebagainya. Sebagaimana ketika misalnya kita mau menyewa studio. Matur suwun. Matur suwun Mas Daniel dari Semarang. Bisa saya ubah ke redaksionalnya bagaimana, yaitu upaya pemerintah atau hal yang berkait untuk menyediakan plafon berkaitan dengan atau database yang berkaitan dengan berbagai akses informasi yang berkaitan dengan gamelan atau mungkin kelima unsur yang lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Matur suwun Mas Deni. Berikutnya, monggo yang tengah di bawah aja. Monggo Bapak. Matur suwun, sugeng siang Bapak Pimpinan. Kula Yuliantoro saking Tulungagung Jawa Timur. Wonten ing mriki kula namung nambah sekedhik kemawon ingkang kapisan bilih menapa ingkang sampun dipun aturaken para kanca menika ketafisipun memang radi inggil bahasanipun, ning kula namung basa sing lumrah kemawon. Wonten mriki kula mbok menawi namung pelaku seni mawon. Ingkang pertama nggih menika babagan gamelan. Mungkin menika saged jawab menapa ingkang sampun dipuntanyakaken Mas Daniel menika ngaten. Gamelan menika menawi kula wonten supados mlampah wonten 3 unsur. Gamelan piyambak, lajeng yoga kalian sing nanggap. Ngaten Bapak nggih. Dados menawi masyarakat memang awrat menawi tumbas gamelan sak perangkat napa malih kalih perangkat ngaten. Ning sing paling penting pripun angsalipun mendifusi gamelan menika ngaten. Wonten ing kula, wonten sanggar kula menika nggih wonten gamelanipun. Setiap wonten pertemuan menika pertemuan sarasian menika saged dipun babipun saged gamelan, saged batik, saged keris ngaten. Dados setiap pertemuan wonten sanggar kula menika pertemuan sarasian nggih. Sarasian mangke menapa manggil yang narasumber batik atau keris atau gamelan atau wayang ngaten. Monggo mangke dipun lebetaken wonten gati pertama, kedua, 3, 4, 5 monggo kersa ngaten. Sing penting niki kula aplikasi kemawon. Malih wonten pambiwara. Wonten pambiwara menika biasanipun pas panggih menika sak menika gamelan menika gending menika sampun radi nyisih. Sak menika kathah ingkang damel
Wonten menika srokol, kate napa pakai terbang. Padahal terbang menika saking Timur Tengah, gitu. Lah menika mestinipun harus kita cepeng malih, kita rebut lagi supaya pada waktu yang sakral ini tetap pakai gamelan. Bagaimana caranya? Misalkan memang sekarang itu hampir semua manten itu pakai asrokol. Nah, kadang-kadang hadrah ngaten. Itu kan dari Timur Tengah. Bagaimana cara supaya nanti bisa kegambaran lagi? Mungkin salah satu cara, mungkin para ahli IT itu bisa merekam gamelan dengan sholawatan. Nanti sholawatan itu pakai gamelan. Nah, itu yang bisa IT. Nah, itu nanti kita tampilkan ke situ lagi, gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian yang lain, misalkan batik juga gitu, yang disampaikan Kanjeng saking kemau nggih sampun pas. Tulung agung nggih kathah batik ingkang sampun Mam Anjaweng Bawono. Ning ketawisipun hanya pabrikipun sendiri. Pabriknya sendiri menguasai, ini pabrik Gajah Mada dari saya. Ini dari saya. Nah, ini yang saya inginkan, yang bisa supaya bisa mendifusi Jawanya. Kalau ini tadi huruf Jawa. Nah, kemudian nanti ada batik yang menciptakan blok wayang-wayang, gitu. Kemudian batik panji, gitu. Dibatikkan, jadikan batik nanti bisa didol, jadi monggo bahasanya pripun ngeten. Dados sementara itu aja, itu nanti bisa dimasukkan di mana, strateginya gimana, sistemnya yang itu tadi sudah sampaikan, model kelembagaan yang jelas. Kita itu kalau supaya lebih cepat, pemerintah harus tancut tali wondo. Jadi harus dimasukkan pada program-program pemerintah, Bapak, baik pelitanya maupun tahunannya. Toh di desa, di masing-masing desa sekarang masih mendapatkan dana sekitar 1M kurang lebihnya. Itu bisa dimasukkan di situ. Memang di desa saya juga ada yang barusan membeli gamelan. Nah, yaitu alhamdulillah. Di desa saya, desa sudah punya gamelan barusan beli. Kemudian yang pelakunya anak-anak muda juga boleh, anak-anak orang-orang tua juga boleh, begitu. Lah, Pak D saya juga punya, bapak saya juga punya gamelan. Ning tidak sampai dipakai orang-orang seperti itu. Lah, itu karena pelakunya tidak ada. Itu monggo yang mengkoordinir. Mangkatan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Yuli matur suwun. Mungkin bisa saya rumuskan dengan kalimat sederhana. Yang pertama, untuk kelembagaan perlu adanya payung hukum yang berkaitan dengan kebijakan yang di daerah, karena mungkin antar kabupaten nanti situasinya berbeda, yang berkaitan kalau memungkinkan sebagian dari dana desa itu bisa dialihkan pada kekuatan-kekuatan kebudayaan yang ada. Yang kedua, perlu adanya artikulasi atau visualisasi bentuk-bentuk gamelan dengan berbagai sentuhan kebudayaan yang lain dengan tidak mengaburkan adiluhung gamelan itu sendiri. Nah, barangkali itu dua hal yang bisa saya lakukan. Juga termasuk bagaimana memvisualisasikan, memproduksi ulang batik-batik itu dalam bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gamelan, keris, jadi sinergi dalam berbagai hal. Tentu saja ini akan didukung oleh harus didukung oleh kemauan daerah untuk memberikan tempat yang terhormat untuk berbagai kegiatan kewirausahaan yang berkaitan dengan kelima warisan budaya ini. Matur suwun Pak Yulianto. Monggo Bapak. Nggih. Nggih, matur nuwun. Saya Faisal Nurusinggih dari Kabupaten Sleman. Nggih, langsung kemawon. Gayut kalian gamelan. Ketika kita ada keterbatasan untuk menyewanya di mana, tapi kita juga punya kelebihan sekarang HP ini ada di tangan. Sehingga bagaimana ketika bisa membuat sebuah aplikasi gamelan di HP menurut instrumen yang ada dengan titilaras gamelan yang digendaki. Seumpama bagaimana ada aplikasi di HP ini dengan titilaras dari Kanjeng Kiai Kancil Belik di Keraton.
Dadi ada instrumene bonang, ana gonge, ana kenong, ana saron dan sebagainya. Sehingga ketika ada aplikasi kita kepengen sinau gamelan ning gamelane dilalai ra ono. Setidaknya iso nggo dasaran rumyin. Download aplikasi gone Kanjeng Kiai Kancil Belik. Lalu kamu bonang, kamu saron, kita bisa bermain gamelan dengan HP. Mungkin itu salah satu cara yang bisa digunakan untuk menopo tentang gamelan niko. Ketika kita ada keterbatasan, kita juga mempunyai jalan keluar di mana setiap tangan sekarang memegang HP. Meskipun memang berbeda ketika kita nabuh gamelan langsung dengan nabuh dengan HP. Setidaknya itu bisa untuk menopo jalan keluar sementara. Lalu terkait dengan gending, ya alhamdulillah di Yogyakarta ada paguyuban Panotocara Yogyakarta di mana secara aktif menika membuat rekaman gending-gending untuk manten, sehingga ketika upacara manten dapat dikatakan di Yogyakarta bisa seragam untuk iringannya sesuai dengan acuan yang ada di Keraton Yogyakarta Diningrat. Walaupun itu tidak dengan gamelan gumelar, tapi rekaman itu sudah dengan HP, sehingga ketika upacara tertentu iringannya kudu iki karek nul ganti dhewe iringane. Nggih, menika tentang gamelan. Lalu tentang keris. Mungkin perlu juga adanya aplikasi ataupun kamus elektronik terkait dengan keris, karena selama ini masih sangat awam sekali bagi masyarakat iki keris ki dapure apa, pamore apa, dari zaman apa tangguhnya. Nah itu ketika ada aplikasi ataupun kamus elektronik, seumpama dari keris itu kita pindah seret, secara umum bisa terlihat iki dapure iki, pamore ini, sehingga pengenalan menjadi lebih mudah. Juga perlu adanya, pemikiran saya adanya sensus Tosan Aji. Karena kemarin saya non sewu ke Jatimulyo Kulon Progo sangat prihatin ketika di sana Tosan Aji sudah sangat menipis karena adanya kolektor tadi. Sensus Tosan Aji, sehingga ketika walaupun Tosan Aji menika merupakan sebuah yang private, tapi ketika itu ada data-data dasar terkait dengan Tosan Aji, saya kira juga perlu, sehingga menimbulkan menapa raos bombong nalika menika anggadhahi Tosan Aji. Lomba pameran festival Tosan Aji Nusantara menika perlu, sehingga tidak hanya terkungkung bahwasanya Tosan Aji yang baik itu adalah Tosan Aji zaman Mojopahit, zaman Singosari, zaman Tuban, Pajang. Tapi era-era sekarang para perajin Tosan Aji pun juga bisa berkreasi, sehingga tidak hanya terkungkung di masa lalu, tapi masa lalu itu ada sebagai dasar untuk bisa berkreasi lebih bagus lagi. Nyatane segala fasilitas mungkin lebih baik pada zaman sekarang daripada ketika zaman Mojopahit. Apakah tidak bisa membuat keris yang semisal mirip dengan Mojopahit dengan kualitas yang berbeda, sehingga menopo Tosan Aji tetap berkembang, tidak hanya sekedar menjadi rembukan utawi omongan. Batik mungkin perlu juga ketika kita mensosialisasikan batik sebagai ornamen dari sebuah bangunan, sehingga bangunan tidak hanya brujur tembok tok, tapi di situ ada ornamen batik yang mencirikan kekhasan masing-masing. Seumpama batik yang di Yogyakarta dengan motif semen-semenan, motif yang Surakarta dengan sido-sidonan, dan yang Jawa Timur mungkin dengan yang lain, sehingga menjadi suatu kebanggaan. Dan juga perlu juga bagaimana dari 5 unsur ini, dari wayang, nama-nama wayang, nama-nama negara dalam wayang, nama rincian gamelan, nama rincian keris, nama motif-motif batik maupun nama tokoh-tokoh Panji itu juga digunakan secara masif untuk penamaan jalan, ruangan, gedung dan sebagainya. Dan di mana ketika di situ ada tulisan Latin, juga ada tulisan aksara Jawanya. Malah keporo tulisan Jawane sing gede, Latine sing cilik. Matur nuwun. Terima kasih Mas Faisal. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, saya mulai dari yang akhir, perlu adanya upaya ornamen arsitektur dengan
5 warisan budaya UNESCO ini. Ini sangat menarik. Ini adalah kampanye yang nyata dalam pandangan visual. Yang kedua adalah perlunya ada aplikasi digital semacam kamus keris, kemudian ada motif-motif batik dan seterusnya dan yang paling menarik ini juga ada, ini bisa kita munculkan mungkin nanti dalam rekomendasi yang berupa rencana aksi ya, yaitu adanya tadi apa itu sensus. Nah sebetulnya tidak hanya sensus tulisan aji Pak, karena kadang-kadang kita itu terkejut tiba-tiba loh kebudayaan yang ini tiba-tiba kok hilang begitu saja. Suatu contoh tadi yang Mas Agus R. Subagio, wayang timplong yang tiba-tiba hanya tinggal beberapa itu ya. Nah di Ngawi itu hanya tinggal 1 wayang kecil Bapak. Ya inilah kadang-kadang kita kaget-kagetnya ketemunya ketika sudah hampir nyaris tidak terdengar. Oleh karena itu saya sepakat nanti tidak hanya berupa sensus tulisan aji, tetapi sensus yang berkaitan dengan wayang, gamelan, keris, batik, dan panji itu kita jadikan satu. Bapak Ibu di Gati 3 itu juga ada untuk memasukkan nilai-nilai Jawa yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, guyup, rukun, toleransi, dan itu tampaknya belum ada. Ini barangkali akan menjadi bekal kita nanti untuk istirahat sejenak. Karena di jadwal yang saya terima di buku panduan, kita akan beristirahat dulu nanti pukul 10 hingga 10.15 kalau mengacu pada pedoman yang disampaikan oleh panitia. Dan kita akan masuki ruangan nanti pada pukul 10.15 untuk melanjutkan Gati 3 yang sedikit, kemudian dilanjutkan pada Gati keempat. Ngoten nggih Pak Dut. Oleh karena itu kita istirahat sejenak untuk coffee break selama 15 menit. Monggo. Dipersilakan kepada segenap peserta untuk beristirahat sejenak.